Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإيمان Jamaah Masjid Darussalam, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan yang saya muliakan karena Allah Azza wa Jalla. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya karena nikmat Allah Azza wa Jalla senantiasa mengalir di sekitar kita. Kita akui atau tidak, semua yang kita miliki hari ini tidak ada yang hasil dari usaha kita, melainkan semuanya pemberian Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun dari apa yang kita miliki saat ini yang hasil dari jerih payah kita. Semuanya adalah pemberian Allah Azza wa Jalla. Maka dengan bersyukur, semua yang kita miliki saat ini akan ditambah, baik secara kamiyahnya, jumlahnya, atau barokahnya, atau keberkahannya. Jenengan nih syukur, kadang-kadang nih kok jumlahnya gak nambah, Pak. Soalnya Allah enggak berjanji menambah jumlahnya. Tapi Allah Allah tambah nikmatnya. Dan sebaik-baik nikmat adalah yang ada keberkahannya. La azidannakum, aku akan tambah untuk kalian. Maka bertambahnya itu bisa dua kemungkinan. Jenengan ditambah secara zatnya nambah, nggih. Jenengan syukur moga oleh 1 juta, terus besuke utawa panenane ngarep malah ditambahi 2 juta. Bisa jadi seperti itu. Atau ditambah secara berkahnya. Tetap 1 juta, tapi 1 juta sing ngarep mbek 1 juta sing iku akeh manfaate sing 1 juta saiki ngoten. Maka diewangi syukur. 1 juta iki ku koyo gak entek-entek, koyo apa jeneng gak patek kanggo. Nah 1 juta sing winginane iku kok jamaneh kok nyandak 5 dina, 2 dina ku entek ngoten, Pak. Nggih. Jadi jenengan jangan terus melihat nek syukurku mesti ditambah jumlahnya, mboten, Pak. Kadang-kadang jumlahnya tetap, tapi napa berkah sing nambah. Berkah sing nambah. Dan sebagai seorang mukmin yang percaya bahwasanya semua ini adalah milik Allah Azza wa Jalla, maka sudah tentu kita wajib mensyukurinya. Itulah orang-orang yang berilmu. Karena orang berilmu itu
akan sedikit berbicara, tapi bicaranya itu manfaat. Para ulama mengatakan kana nas kullama zada ilmuhu zada sukutuhu. Para ulama mengatakan orang-orang zaman dulu, para ulama, para salafun salih, para pendulu-pendulu kita, pendahulu-pendahulu kita dari generasi yang awal, 3 generasi yang pertama, para sahabat, murid sahabat, niku kullama zada ilmuhu, nek tambah ilmu nih, setiap tambah ilmu nih, itu bukan berarti dia tambah koar-koar, bukan. Tambah nantangi siapa-siapa, buatan, Pak. Kalau orang itu kesana kemari untuk mendebat orang, itu justru menunjukkan dangkalnya pemikiran seseorang. Berjalan kesana kemari hanya untuk adu argumentasi, yang tidak setuju dengan dia dibantah, ayo gini, ya ayo begini gitu. Maka orang-orang yang demikian itu menunjukkan kebodohannya sendiri gitu. Kalau orang zaman dulu, Pak, kullama zada ilmu zada sukutuhu. Dia hanya berbicara sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kebenaran. Kalau itu benar tapi nggak dibutuhkan, nggak akan dibicarakan. Sekalipun dibutuhkan tapi dia bukan kebenaran, nggak akan dibicarakan. Lebih memilih diam. Kullama zada ilmuhu zada sukutuhu. Itu para orang zaman dulu. Dan itu yang hilang dari diri kita semuanya. Kita itu semakin banyak menuntut ilmu, bukan semakin malah seperti ilmu padi gitu, Pak. Nek makin ono isine kan makin rendah hati dia. Semakin nunduk, semakin merasa kalau dirinya ikut parek dengan yang namanya dunia. Dunia niku lemah dana hina, parek terhadap yang kehinaan. Tapi nek kari niku gongono isine lagi klontongane tok, ibaratnya iku kayak dedeke, tapi dedek sek dedek telas sek nonduk wite ngadeg. Siapa-siapa itu dianggap pokoknya seperti orang yang paling sendiri. Oh ya, paling ini, paling itu, paling ini, paling itu. Jadi nggak mau terlihatan jelek sama sekali. Dia hanya ingin dilihat orang itu bagusnya. Tapi kalau ilmu padi nggak seperti itu. Semakin berisi manusia akan semakin jarang berbicara, dan dia tidak peduli apa yang dikatakan orang lain terhadap dirinya. Ya. Jadi itu namanya hidayah, Pak. Itu hidayah. Dan nggak semuanya mendapatkan hidayah. Imam Syafi'i itu mengatakan kalau hidayah itu bisa dibeli gitu. Lashtara itu, maka aku akan beli sebanyak berbakul-bakul, dan aku bagikan kepada orang-orang yang aku cintai. Tapi ternyata hidayah itu nggak seperti itu. Kalau hidayah itu bisa dibeli, aku akan beli banyak, aku bagikan kepada orang yang aku cintai. Tapi hidayah nggak seperti itu, Pak. Nabi kita yang mulia SAW saja itu nggak bisa memberikan hidayah orang yang dia cintai seperti pamannya Abu Talib. Nabi kita yang mulia SAW saja itu nggak bisa memberikan hidayah pamannya yang ketika beliau lahir, yang menunjukkan rasa sangat gembira itu siapa, Pak? Abu Lahab. Itu saking gembiranya
Saking senengin Nabi Muhammad lahir, Pak. Niku budake niku, Pak, dikasih wasiat, wis awak ono kene wae ngewangi ibuke Muhammad terus iki dimerdekakan dari dia. Pokoknya wis gak urusan mbak aku mana. No kene ngewangi iki. Saking gembiranya. Tapi yang namanya hidayah, kebenaran itu enggak mengenal kekerabatan gitu loh, Pak. Enggak mengenal kekeluargaan sama sekali. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau saya bisa membeli hidayah, aku akan beli banyak, aku bagikan kepada orang-orang yang aku cintai, keluarganya dan semuanya. Ya. Sebuah kebenaran itu enggak mengenal kekerabatan. Ini murni hak Allah, murni Allah yang bagi. Kita sudah diberikan contoh bermacam-macam antara Nabi dengan anaknya, Nabi dengan istrinya, Nabi dengan saudara-saudaranya, Nabi dengan ayahnya, Nabi dengan pamannya. Ternyata enggak satu haluan gitu, enggak satu jalan. Maka sungguh, Pak, beruntung ketika kita semuanya diberikan nalar yang bagus, yang bisa melihat kebenaran dari kacamata kebenaran yang benar, bukan hanya omongan manusia, bukan hanya kabar yang kita tidak tahu kebenarannya, tapi semua didasari dengan bukti, didasari dengan dalil, didasari dengan ilmu yang pasti. Itu beruntung, Pak. Karena banyak orang beribadah hanya modal mimpi. Mimpi disuruh begini dilakukan. Ketika di cross check apakah Nabi pernah mengerjakan ini, enggak ada. Karena ada orang beribadah belajar hanya modal mimpi. Makanya ketika di cross check sanadnya enggak akan sampai kepada Nabi kita yang mulia SAW. Dan Islam enggak demikian. Islam itu agama ilmiah. Ketika engkau berbicara pakai data, pakai dalil. Ketika engkau mengucapkan A, itu bisa di cross check sampai ke Nabi kita yang mulia SAW. Iya benar, ada ternyata gitu. Maka para ulama mengatakan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena dalil, karena data, semua orang bebas berbicara. Kalau bukan karena bukti, karena dalil, maka orang-orang bebas berbicara, gitu kan? Orang bisa mengaku saya pernah ditawan oleh Amburijin gitu. Dalilnya mana? Nggak usah tanya-tanya dalil. Yang penting saya pernah ngomong seperti itu. Itu kacau, Pak, dunia kalau seperti itu. Kacau. Kalau kita hanya mengikuti orang-orang yang berkata tidak punya pegangan, tidak punya dalilnya, kacau, Pak, ibadah kita. Hanya saya pernah begini, dalilnya mana? Udah nggak usah tanya dalilnya, yang penting saya pernah gitu. Kacau, Pak, seperti itu, ibadah seperti itu. Ya. Maka kita itu butuh ilmu sebagai pijakan. Kita butuh data, dalil yang valid, yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita cuma mikirin hidup di dunia, mati selesai, gampang gitu. Ternyata enggak. Allah sudah mengingatkan, wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna as-sam'a wal basara fuada qul ulaika kana anhu mas'ula. Jangan pernah engkau berpijak pada sesuatu yang tidak ada ilmunya. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Jangan pernah membela yang engkau tidak ada ilmunya. Jangan pernah engkau bersatu dengan orang-orang yang engkau tidak mengetahui ilmunya. Jangan pernah engkau
bersatu, berkelompok, berpasukan dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmunya, itu malah wala takfu. Banyak, makanya Allah memakai bahasa wala takfu. Ma laysa laka bihi ilm. Berbicara, membela, memihak, bergerombol dengan orang-orang yang kau tidak mengerti ilmunya. Inna sam'a wal basara fu'ada kullu ulaika kana 'an mas'ula. Karena penglihatanmu, karena pendengaranmu, karena apa yang kau bisikkan dalam hatimu, engkau bisa membodohi orang. Engkau bisa berkata A di hadapan orang, berbeda dengan apa yang di hatimu, seperti orang-orang munafik. Bisa, Pak, mudah. Oke, jenengan selamat hari ini di dunia. Apakah engkau bisa selamat di catatan Allah Azza wa Jalla? Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Pak. Maka jangan pernah sekali-kali beribadah, beragama tanpa ilmu. Kita di sini adalah untuk belajar. Kita mulai beribadah kita dengan cara ilmiah, bukan hanya cara katanya, bukan hanya cara katanya atau dalam mimpi dan lain sebagainya, tapi pakai dalil yang bisa kita pertanggungjawabkan. Kelak nanti ketika kita dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, karena kita akan dihadapkan satu persatu. Laisa bainana wa bainallah tarjuman. Tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah. Tidak ada penerjemah. Dan semua akan mendapatkan apa yang dia amalkan sewaktu di dunia. Man amila amalan sayyi'an fajaza'u sayyi'an. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang buruk, maka balasannya buruk. Sebaliknya ketika dia amalan yang baik, maka baik pula balasannya. Itu sudah pasti. Ya. Kita kembali pada kitab tafsir. Sampai pada ayat fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun adzim. Walam adabun alim bima kanu yakdzibun. Ayat ini seperti kebalikan dari ayat walladzina ihtadaw zadahum hudan. Orang-orang yang fi qulubihim marad, orang-orang yang di hatinya ada penyakit. Orang-orang yang di hatinya ada penyakit. Fazadahumullahu maradah. Ada di antara mereka yang Allah justru tambahkan rasa sakit dalam hatinya. Orang-orang yang dalam hatinya ada keraguan dalam Islam. Ada di antara mereka yang justru Allah buat tidak percaya sama sekali. Ditambahi penyakitnya. Ya memang ada sebagian yang Allah kasih hidayah. Untuk itu Allah berfirman, "Laisa 'alaika hudahum, walakinnallaha yahdi may yasha." Bukan urusanmu membagi hidayah kepada orang ini harus benar, orang ini harus ikut, orang ini harus percaya, orang ini harus masuk golonganku. Bukan urusanmu. Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tapi itu hak murni Allah Azza wa Jalla. Ya. Di antara orang-orang yang fi qulubihim marad, orang-orang yang di hatinya ada penyakit berupa ketidakpercayaan atau belum sempurna, keraguan, syak terhadap agama Islam, terhadap syariat. Di antara mereka ada yang justru Allah tambahi penyakitnya, bukan hanya ragu tapi gak percaya jadinya gitu. Bukan hanya ragu, tapi gak percaya sama sekali jadinya. Ada orang-orang demikian itu. Dan itu kebalikan dari ayat walladzina ihtadaw zadahum huda. Dan orang-orang yang ihtadaw, orang-orang yang senantiasa ingin mendapatkan hidayah, ihtadaw.
Orang-orang yang senantiasa ingin mencari kebenaran yang benar, ingin yang mencari kebenaran yang dia tidak mempedulikan dari mana datangnya. Karena kebenaran itu bukan diukur dari siapa yang menyampaikan, Mbak, tapi apa yang disampaikan. Makanya ketika kita mencari kebenaran hanya dari siapa, nanti jadinya taklid. Kita hanya mempercayai kebenaran dari orang tersebut. Selainnya, mohon maaf, engkau bukan yang saya idolai gitu. Mohon maaf, engkau bukan yang saya gurui gitu. Karena jenengan hanya mencari kebenaran dari siapa, bukan dari apa yang disampaikan. Ya. Karena para ulama mengatakan al-haqqu kadzahab. Kebenaran seperti emas. Kebenaran itu seperti emas. Emas. Katakanlah emas itu campur lumpur. Jangankan lumpur, Pak, bercampur dengan kotoran kita. Mohon maaf. Katakanlah ada anak kecil, anting-antingnya atau napa? Ali-aline cintine niku ketelan. Ketelan campur dengan kotoran, busuk segala macam di situ. Apakah emas ketika dia keluar bersama dengan kotoran, dia nilainya sama dengan kotoran atau harga emas? Tetap harganya emas. Tetap harganya emas. Kotorannya dibuang, harga kotoran, cincinnya diambil, dicuci, ketika dijual tetap harganya harga emas. Itulah kebenaran. Jadi kebenaran itu bukan dari siapa, bukan berada di mananya, bukan. Lihat itu emas, itu berada di kotoran. Tapi ketika engkau bisa mengambil emas itu, engkau bisa memanfaatkan, engkau bisa jual dengan harga emas, bukan harga kotoran. Ya. Maka ketika jenengan mencari kebenaran hanya pada siapa, maka arahnya pasti ketidakbenaran, pasti ketaklidan. Tapi ketika jenengan mencari kebenaran itu apa yang disampaikan, dari mana sanadnya, dari mana sumbernya, dari mana datangnya berita itu, nanti akan datang. Kebenaran itu datang menjadi sosok yang benar, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi ketika jenengan pikirannya sudah pokoknya kebenaran itu dari si fulan, kalau enggak itu enggak, ya udah susah. Enggak akan bisa objektif lagi jenengan. Itu adalah orang-orang yang fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Orang-orang yang hatinya ada penyakit, kemudian Allah tambahkan sakit. Yang tadinya ragu-ragu jadi enggak percaya. Walahum adzabun alimun ma kanu yakdzibun. Dan naasnya lagi, kalau berkaitan dengan akhirat, Pak, itu nggak akan berhenti di dunia, nggak akan berhenti di dunia. Semuanya akan dikalkulasi dan jenengan akan dipanggil satu persatu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ketika urusannya akhirat, jenengan nggak bisa kemudian ya udahlah gitu, nggak bisa. Akhirat tuh nggak segampang ya udah gitu, enggak. Ya. Akhirat nggak bisa segampang ya udah. Apalagi berurusan dengan dosa. Berarti apalagi berurusan dengan dosa. Kalau dosa dengan Allah Azza wa Jalla jenengan masih gampang sekali.
Karena Allah itu Maha Pengampun sekali, Pak. Beda dengan hambanya manusia. Kalau jenengan dosa berurusan dengan Allah Azza wa Jalla, katakanlah jenengan dulu nggak pernah sholat, gampang sekali, Pak. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan, ada orang yang berdosa membawa apa? Dosa sebesar gunung Tihamah, kata Umar bin Khattab. Dosa membawa beban sebesar gunung Tihamah. Hadirlah orang itu di majelis ilmu. Keluar beban itu hilang semuanya. Gak punya dosa sama sekali. Manfaat datang ke majelis ilmu. Apa rupanya yang menjadi sebab seperti itu? Orang itu datang ke majelis ilmu membawa dosa syirik. Dan syirik kita akui bahwasanya itu lebih besar daripada gunung Tihamah, lebih berat daripada gunung Tihamah ketika ditimbang. Dilakukan dosa syirik itu selama hidupnya, memuja berhala, menyembelih hewan untuk lautan, untuk gunung, untuk pepohonan, untuk kuburan dan lain sebagainya. Meminta kepada selain Allah, mendekatkan diri kepada selain Allah, dia lakukan sepanjang hidupnya. Membawa dosa yang lebih besar daripada gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu apa sih, Pak? Jenengan nek semerap gunung di sekitar Mekah yang besar-besar itu semuanya dikatakan para ulama itu Tihamah, semuanya masuknya. Gunung yang sampai hitam. Bahkan sebagian itu sampai kalau yang musim dingin itu berkabut sehingga disebut Tihamah yang putih. Datang ke majelis ilmu, dibahas tentang syirik, dibahas tentang tauhid, dan dia mengerti dan dia bertobat dari dosa itu. Keluar dari majelis ilmu bersih dosa syiriknya, Pak. Bersih, tidak tersisa sama sekali. Itu kalau dosa dengan Allah Azza wa Jalla gampang sekali. Tapi kalau dosa dengan manusia jangan harap seperti itu. Jangan harap bisa semudah itu. Dosa dengan manusia lebih rumit situasinya. Sekecil apapun bisa membuat kita bangkrut di akhirat. Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Wahai para sahabatku, apakah kalian tahu golongan manusia yang dianggap golongan yang bangkrut itu yang bagaimana? Maka para sahabat mengatakan, al-muflis indana man la dirhamalah wala dinaralah. Kalau menurut kami, wahai Rasulullah, orang yang bangkrut itu yang dunianya nggak punya uang, nggak di dirham, nggak di dinar, gitu kan, bangkrut. Entek duit diarani bangkrut. Gitu. Kata Rasulullah, beda. Al-muflis min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, ya, orang yang datang, dia membawa thawab as-salah, wa ma'ahu salah, ma'ahu sadaqah, ma'ahu siyab, ma'ahu zakat dan lain sebagainya. Orang yang datang kepada Allah membawa berbagai macam amalan. Ahli salat iya, ahli sedekah iya, ahli puasa iya, ahli semuanya amalan iya. Tapi bukan berhenti di situ, gitu. Dia ibadahnya jalan, tapi waqad syafa qadama atau qadafa hada. Wa dhalama hada. Wa syafa qadama hada. Wa akhadha mala hada. Akan tapi dia itu datang ke Allah sambil pernah mendolimi seseorang, mencaci seseorang, memfitnah seseorang, menggunjing gibahi seseorang, pernah semuanya berkaitan dengan orang lain.
Akhirnya apa? Fa akhadha min hasanatihi fa a'taiya. Maka kebaikan-kebaikan yang tadinya ada pahala sholat, pahala sedekah, pahala zakat, pahala itu semuanya Pak dibagikan kepada orang-orang yang pernah disakiti di dunianya. Habis semua pahalanya. Akan tapi yang pernah disakitinya masih banyak. Maka apa? Sudah aja gak ada yang dibagikan lagi. Jalan satu-satunya apa? Dosa yang pernah ia sakiti harus dia yang nanggung. Diambillah min sayyiatihi wa ulqiya ilaihi, kemudian diberikan kepada itu. Fa ulqiya ilan nar. Lantas orang tersebut masuk neraka. Padahal ketika dia menghadap Allah itu bangga Pak. Mas, selamat aku. Wah aku solatan, wah aku sedekahan, wah aku gini-gini. Bahkan dia mengerjakan pahala-pahala yang besar. Akan tapi dia nggak sadar urusannya dengan orang itu berat. Urusan dengan orang lain itu berat. Nggak segampang dengan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdosa dengan orang lain itu sangat berat. Tidak segampang dengan dosa dengan Allah Azza wa Jalla. Karena kita akan memanfaatkan itu semuanya. Ya, jangan salah ya Pak, nanti ketika jenengan punya dosa dengan saya akan minta nanti. Karena saya juga butuh gitu. Kebalikannya ketika saya punya dosa jenengan manfaatkan, ambil dari saya nanti. Kalau mau. Ya. Karena kita sama-sama. Dan orang yang jenengan itu harus takut dengan orang yang ketika jenengan zalimi, dia diem dan hanya memilih berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Pasti bangkrut jenengan. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun akan bangkrut. Jenengan harus siap-siap menderita ketika menzalimi seseorang dia nggak balas sama sekali dan hanya memilih mengadukan engkau di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah yang memiliki kita. Jangankan cuma masjid ini, seluruh dunia Allah yang miliki. Ketika Allah diadukan terhadap hambanya karena dosa kita kepada dia, bangkrutlah kita, hancur kita. Makanya para ulama mengatakan kalau bisa jenengan niku pejah gak gawe dosa mbek wong, ngoten apa? Nek dosa mbek Allah gampang. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Kasih sayangku kepada kalian itu lebih banyak daripada kemarahanku gitu. Itu Allah. Tapi nek karo orang wong liya wis gak kena ngono, Pak. Jenengan kudu hati-hati nek pernah berdosa kepada orang, segeralah minta maaf. Falyukhallil kata Rasulullah. Sebelum datang falyuhalliluhu. Hendaklah engkau meminta halalkan, minta dihalalkan sebelum datang yang engkau tidak bisa lagi, Pak. Wis kita maaf-maafan tak kei duit. Nggak bisa lagi di sana. Jangankan uang, Mbak, pakaian pun nggak punya nanti kita. Apa yang akan kita pakai untuk menukarkan sakit hatinya orang? Ya pahala kita gitu. Apa yang bisa kita pakai untuk menukarkan sakit hatinya orang yang pernah kita zalimi? Pahala kita. Kebaikan kita. Jangan mau ngasih uang, nggak ada yang punya uang ketika itu. Mau ngasih baju, kita telanjang bareng-bareng. Apa yang bisa engkau kasihkan? Ya pahala yang melekat. Ya. Maka hati-hati. Ini diantara fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Orang-orang yang dalam hatinya ada sakit, ada keraguan terhadap Islam, ada penyakit yang tidak sembuh. Ada di antara mereka justru Allah tambahkan penyakit.
Bukan tambah taubat, malah tambah parah. Dan itulah orang-orang walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Jadi itu adalah balasan dari perbuatan mereka yang mendustakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa dikatakan mendustakan, Pak? Kenapa dikatakan mendustakan? Karena Allah sudah sampaikan semuanya detail. Katakanlah intinya saja. Ya, intinya saja. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nek awakmu ngamal apik engkau akan dapati kebaikan, nek awakmu ngamal elek engkau juga akan mendapati keburukan. Itu inti dari semuanya. Katakanlah jenengan enggak dikasih syariat apa saja, tapi dikasih itu saja. Allah mengatakan engkau amal buruk-buruk untukmu, engkau amal baik-baik untukmu. Itu sudah cukup, Pak. Untuk kita hati-hati dalam hidup itu sudah cukup pokoknya. Jadi kita akan lebih hati-hati. Ini nyakitin orang enggak sih gitu. Ini tuh buat orang menyakiti hati apa enggak? Ini buat orang tuh begini apa enggak? Ini buat ini tuh begini enggak? Akan lebih hati-hati. Enggak sembarangan lagi. Karena baliknya akan ke kita sendiri. Katakanlah jenengan enggak dikasih ayat apa saja, cuma dikasih wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kowe ngamal api oleh api, ngamal elek oleh elek. Padahal itu sudah jadi semboyan orang Jawa, Pak nggih. Becik ketitik Allah ketara. Wong becik niku mesti ketitik ditengeri api. Nek wong ala ketara, saiki gak ketok, somben delok. Karena ketok nang donya, ketok nang akhirat weleh-weleh. Jenengan bisa menipu orang di dunia. Bisa, mudah, Pak. Orang munafik zaman Nabi aja banyak sekali kok. Bisa kita menipu orang. Tapi di akhirat enggak. Enggak ada main tipu-tipuan. Semua hadir. Semua nyata. Dan semua tidak bisa berkelit mendustakan satupun perbuatan yang pernah ia kerjakan. Itu akhirat. Makanya kita jangan main-main. Ya, sampun Mas. Tereng. Kasih lami. Kok aku krungu adzan? Betul. 10 menit. Ya. 10 menit lagi kita lanjutkan. 10 menit ya Mas. Adzan aku tiku. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Orang-orang yang demikian itu selalu menyangkal, Pak. Dia sudah ketahuan bohong, tapi senantiasa berusaha untuk terlihat baik di hadapan orang. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, diucapkan mbok yo aja ngrusak nang donya iku. Wong iku sing kesesuai tatanane. Nek apik dilakoni, nek elek ditinggalno. Apa bilangnya? Qalu innama nahnu muslihun. Justru aku iki sing memperbaiki kabeh jarene, Pak. Iku ati-ati sing loro kaya mau. Sudah jelas-jelas dia melakukan dosa, sudah jelas-jelas dia melakukan hal yang tidak baik, hanya supaya ingin dianggap orang lain baik, maka dia mengarang-arang cerita, mereka-reka cerita, sehingga ia ingin dianggap orang baik, padahal itu enggak berguna. Makanya nanti ada masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Orang-orang yang seperti itu diumpamakan seperti orang yang nanti kita akan bahas lebih luas. Wong sing kepingin cahaya, wong sing kepingin geni, sing kepingin padang,
Falamma adha'at ma haulahu, ketika semua sudah padam. Kan dia merasa padam, Mbak. Tiba-tiba dia matikan lenteranya. Ya wis sing penting ngopo jenenge wis padha ngene, aku dianggap padha. Dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Tapi di sisi Allah nggak bisa demikian. Yang dinilai Allah bukan nilainya serempak, bukan, Mbak, tapi perorangan. Iya, sudah terang, tapi kan engkau nggak punya cahaya gitu. Engkau juga akan menyalakan, engkau harus menyalakan cahayamu sendiri. Ini bukan seperti virus yang harus napa? Yang lainnya harus suntik napa jenenge, Pak? Vaksin. Supaya yang nggak suntik vaksin jadi kebal, sama-sama kebal, disebut nama, Pak? Kekebalan bersama. Napa niku? Imun bersama gitu ya. Ini nggak bisa. Jenengan nggak ikut, ya nggak akan dapat nilai di hadapan Allah Azza wa Jalla. Katakanlah di sini, wis akeh sing sembayang kok, wis makmur negeri iki. Terus dia milih napa? Gak sembayang. Karena dia sudah tinggal di tempat yang rame sembayang. Wah, aku ra sembayang ya, wis ruame. Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Ketika semua sudah terang, dia sendiri padam. Memilih untuk enggak ikut gitu. Dia enggak dapat apa-apa. Oke, jenengan dikatakan sudah masuk, katakanlah misalnya ada orang Muhammadiyah masuk ke Muhammadiyah. Cuma jenengan masuk Muhammadiyah, amaliyahnya nggak ada Muhammadiyah. Atau jenengan katakanlah udah cukup dikatakan sebagai salafi, masuk salafi, amaliyahnya jenengan jauh dari salafi, nggak berguna apa-apa, cuma dianggap manusia itu. Jenengan dianggap orang Muhammadiyah tapi nggak pernah mengamalkan Muhammadiyah. Jenengan dianggap apa? Sudah dianggap orang NU tapi nggak pernah mengamalkan NU-nya gitu. Gak berguna, cuma anggapan manusia. Itu ciri-ciri orang yang sakit. Hanya dia itu ketika melihat orang sudah, katakanlah sudah bagus, udahlah gitu. Dia nggak mau, sehingga sudah bangga dengan orang lain. Dan di hadapan Allah nggak seperti itu. Dhahaballahu binuri wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Maka Allah tinggalkan orang-orang seperti itu di dhulumat, di neraka, disiksa, diadab. Orang tinggal di tempat yang banyak ilmu, dia nggak mau menuntut ilmu, diadab. Orang tinggal di sekitar orang yang ilmu dipelajari, kemudian nggak mau menuntut ilmu, diadab, Pak. Diadabnya kenapa? Karena dia nggak ikut. Seperti orang yang berharap, Pak, katakanlah jenengan satu RT semua, atau bahkan dia pelopornya pengen diadakan RT niku padang kabeh, ana lampu teko solar matahari. Jadi wabeh lampu. Pas RT niku wis buenter gitu kan. Satu orang yang mematikan lampu kan nggak ngaruh. Ya kan? Karena sudah terang semuanya. 2 orang pun nggak ngaruh. 3 orang pun nggak ngaruh gitu. Karena sudah benter semuanya. Maka orang-orang itu memilih mematikan lampu. Wis benter kok. Ora usah melu-melu aku. Di sisi Allah nggak seperti itu. Jenengan nggak menyalakan lampu, Allah akan tulis nggak menyalakan dan nggak ada amalan gitu. Jenengan harus ikut menyalakan lampu sekalipun sudah banyak menyala lampu. Jenengan harus ikut beribadah sekalipun sudah banyak beribadah. Jenengan harus tetap ikut sholat sekalipun semua orang sudah sholat.
Jangan memilih untuk mematikan lampu, jangan memilih untuk keluar dari ibadah hanya karena orang sudah banyak beribadah. Ini orang-orang seperti ini. Orang-orang yang ketika ditanya, la tufsidu fil ard, jangan engkau melakukan kerusakan lah. Ya. Ketika ditanya misalnya, "Oh, cuti pateni to lampumu iku." Innama nahnu muslihun. Lo gak ngerti aku biyen sing ngongkon iki. Aku justru yang mengadakan lampu ini. Innama nahnu muslihun gitu. Aku sing gawe kaya ngene iku, ideku iki. Nek aku saiki gak ngamalno kaya kowe ya wajar-wajar wae ngoten, Mbak. Tapi di sisi Allah enggak seperti itu. Allah hanya menimbang amalan. Nek jenengan gak ngamal, ya gak antuk popo. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Maka Allah mengatakan itulah orang-orang yang merusak, sedangkan mereka tidak sadar kalau mereka merusak. Itu yang lebih parah, Pak. Ada orang berdosa nggak sadar dosanya, itu lebih parah daripada orang yang berdosa sadar dia dosa, Pak. Jadi itu jangan bisa kiaskan semuanya. Orang yang menzalimi manusia, dia sadar kalau dia sedang menzalimi orang lain, itu jauh lebih bagus daripada orang yang menzalimi orang lain, dia nggak sadar kalau dia menzalimi orang lain. Orang yang bodoh tapi sadar dia bodoh, jauh lebih bagus daripada dia bodoh nggak sadar kalau dia bodoh. Karena orang kalau sadar dia bodoh, dia akan menuntut ilmu. Tapi kalau dia sadar dia nggak pernah sadar kalau dia bodoh, dia nggak akan pernah datang ke majelis ilmu. Orang kalau sadar dia menzalimi orang, dia akan minta maaf, minta direlakan, maka selesai permasalahan. Tapi kalau dia tidak sadar menzalimi orang, dia akan berusaha memperbuat dirinya itu sosok yang baik di hadapan orang lain. Seolah-olah dia yang benar, seolah-olah dia yang bagus. Maka nggak akan ada minta maaf, dan dia akan mengerjakan itu ke orang lain lagi, memperlakukan orangnya lagi sama-sama karena dia tidak sadar kalau dia sedang menzalimi orang lain. Maka itu jauh lebih parah, Pak. Orang-orang demikian itu jauh lebih parah. Ketika dikatakan qala, dia mengatakan ala inna wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ya Allah, gitu. Engkau itu salah, Pak. Salah bagaimana? Justru aku yang benar, katanya gitu. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Maka yang berhak mengatakan benar dan tidaknya itu siapa? Allah. Kalau sekarang jenengan nggak bisa bertanya kepada Allah langsung, apa yang kita pakai? Syariatnya. Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat dan murid-muridnya. Kan jenengan nggak bisa taklakkan Allah langsung, gini badan. Untuk itu Allah menurunkan Nabi. Untuk itu Allah menurunkan Al-Quran. Untuk itu Allah menurunkan hadis-hadis yang diucapkan oleh Nabi kita yang mulia SAW. Itu yang kita pakai. Bukan ucapan manusia, bukan perasaan orang lain. Kalau gitu nggak akan pernah selesai. Kita satukan kebenaran itu hanya Allah dan Rasulnya. Kalau kita setuju di situ semua satu, Pak. Tapi kebanyakan kita nggak setuju. Kita hanya mengatakan kebenaran ada pada kelompok kita. Yang Muhammadiyah ngaku Muhammadiyah yang benar, yang NU ngaku yang NU yang benar, yang kelompok ini ngaku yang kelompok ini yang benar, yang kelompok itu ngaku yang kelompok itu yang benar. Nggak akan pernah selesai. Tapi kalau kita coba satukan, kita jadikan garis tengah. Yang benar adalah yang sesuai syariat Al-Quran dan Sunnah, maka semua selesai. Orang kita kan nggak bisa tanya ke Allah langsung, ya Allah kok akeh temen sing tepak ikin dile saja nih, gitu kan belum bisa.
Bisanya apa? Maka Rasulullah mengatakan, memberikan syarat, ya, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Orang yang hidup setelahku maka akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafar rasyidin. Maka wajib kalian mengikuti jalanku dan jalan khulafar rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan hidayah. Rasulullah juga mengatakan, taraktu fikum syai'ain atau amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian benar-benar berpegang pada keduanya, nggak akan pernah cilaka, nggak akan pernah sesat selamanya. Kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Jelas, Pak. Karena jenengan nggak bisa tanya ke Allah langsung gitu. Makanya Rasulullah sudah tahu bakal ada kayak gini, udah tahu gitu. Umatnya bakal seperti ini udah tahu, udah paham. Maka Rasulullah kasih, kalau kalian mau bagus, kita sama-sama pakai yang benar adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau enggak. Kalau cuma omongan manusia, siapapun bisa ngomong. Apalagi sekarang, Pak. Orang gila dianggap orang yang ahli ilmu, ditanyai macam-macam, dianggap wali. Wali majdub. Wali yang diangkat ke akalnya gara-gara telah memikirkan Allah katanya. Orang gila. Orang jenengan takok wong gendeng. Ana wong gendeng jenengan takok, "Lek, tokone bapak iki ndi?" Sing gendeng iku jenengan, ora wong gendeng ya, Pak. Nggih napa mboten? Sing gendeng ku jenengan. Wis ora wong gendeng ditakoki. Isa akeh sing normal ngiringane. Nggih. Akeh sing normal ngiringane gitu, Pak, nggih. Maka beribadahlah, beragamalah dengan benar. Jangan hanya bermodal ucapan, tapi kita pakai bukti, kita pakai data yang valid, yang kita bisa pakai bukti, dan kita bisa buktikan bersama-sama bahwasanya data itu sampai kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.